Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 70 212 2081, Prodi Kesehatan Masyarakat A. Ingin menjelaskan tentang materi-materi pada mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Pokok materi yang akan kita bahas di dalamnya yaitu yang pertama masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama kita bahas itu tentang permasalahan ketenaga kerjaan. Permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di negara kita saat ini antara lain itu diskriminasi tenaga kerja wanita, pengeksploitasian kerja anak, kasus Omnibus Law Cipta Kerja, akses informasi lapangan kerja yang mudah, lapangan kerja tidak sesuai pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, upah minimum, kualitas pendidikan yang rendah, dan yang terakhir itu adalah permasalahan TKI dan TKA. Kemudian potensi ketenaga kerjaan. Ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah bonus demografi. Dalam hal pertumbuhan suatu negara, keunggulan demografis dapat menjadi sumber daya sekaligus masalah atau penghalang. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi di sini yaitu berupa dampak perekonomian yang terjadi di seluruh negara. Istilah globalisasi tersebut mengacu pada proses di mana interaksi ekonomi dan perdagangan antara negara dan negara di seluruh dunia memperoleh pengaruh pasar yang signifikan tanpa dibatasi oleh batas geografis nasional. Kemudian yang ketiga itu ada potensi unggulan rendah. Potensi unggulan rendah mampu menjadi peluang dalam membangun ketenaga kerjaan. Sumber daya alam yang melimpah dalam suatu daerah akan menjadi peluang serta memberikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan. Selanjutnya ada perencanaan ketenaga kerjaan oleh pemerintah. Yang pertama itu proyeksi data tenaga kerja. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan mendatang. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan tahapan dan persyaratan kerja merupakan keseluruhan dari pelatihan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada penempatan tenaga kerja. Penempatan dalam arti luas mengacu pada proses mengisi jabatan atau menugaskan kembali seorang pekerja atau seorang pekerja ke tugas atau posisi baru atau di posisi yang berbeda. Yang keempat itu ada hubungan industrial. Berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berlangsung dalam proses produksi barang dan jasa. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu ergonomi dan faal kerja. Kita akan membahas apa itu ergonomi dan faal kerja. Ergonomi secara istilah, ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ergon yang berarti kerja dan mamas berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas,
ergonomi adalah suatu aturan yang berkaitan dalam kerja. Sedangkan faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari kerjasama indera, otak, syaraf, dan otot yang ditunjang oleh jantung, paru, ginjal, dan lain-lain. Kemudian ada ruang lingkup yaitu pengaturan kerja fisik khususnya yang berat, perencanaan dan penyerasian mesin terhadap tenaga kerja. Yang ketiga itu ada konsumsi kalori yang tepat, jumlah dan distribusinya sesuai dengan jenis pekerja. Yang keempat, pencegahan kelelahan, kemudian perorganisasian kerja yang tepat, dan yang terakhir penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Kemudian permasalahan ergonomi. Yang pertama itu adalah postur kerja yang buruk. Yang kedua adalah kekuatan fisik yang berlebih. Yang ketiga, pencahayaan yang tidak memadai. Yang keempat, desain alat dan peralatan yang tidak ergonomis. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Adapun penerapan ergonomi dalam dunia kerja yaitu memperbaiki postur tubuh pada saat bekerja yang tidak ergonomis, memperbaiki sikap dan posisi kerja, kemudian pekerja tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi di atas level siku yang normal. Kemudian mengatur suhu ruangan kerja, kemudian pengaturan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan manusia, dan yang terakhir fasilitas kerja yang ergonomis. Kemudian hubungan sikap kerja dengan keluhan MSDS, Musculoskeletal Disorder atau MSDS, merupakan keluhan pada otot rangka yang disebabkan oleh faktor kerja seseorang saat melakukan pekerjaan. Keluhan MSDS merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada pekerjaan yang sering menggunakan kekuatan otot, serta sikap pekerja yang terlalu banyak membungkuk dengan durasi masa kerja yang lama. Contohnya pada aktivitas pekerja pengangkut barang di toko grosir yang tergolong postur kerjanya tradisional dengan gerakan berulang-ulang dan terkadang melakukan postur kerja yang buruk sehingga dapat menyebabkan keluhan MSDS. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama akan kita bahas apa itu penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Dan penyakit akibat hubungan kerja yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Kemudian perbedaan penyakit akibat kerja dengan penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama itu terjadi hanya di kalangan pekerja. Kalau penyakit akibat hubungan kerja terjadi juga pada populasi penduduk. Pada penyakit akibat kerja ada penyebab fisik. Kalau penyakit akibat hubungan kerja ada penyebab multifaktorial. Kemudian pada penyakit akibat kerja ada terjadi juga pada populasi penduduk. Namun penyakit akibat hubungan kerja, paparan di tempat kerja mungkin menjadi salah satu faktor. Kemudian penyakit akibat kerja yaitu yang terakhir kelihatan dan
diberikan ganti rugi. Kemudian penyakit akibat hubungan kerja itu mungkin kelihatan dan dapat dilakukan ganti rugi. Kemudian peraturan mengenai penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di Indonesia. Pada peraturan ini dibahas mengenai penyakit akibat kerja dan jaminan kesehatan kerja dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau dana atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kemudian pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir. Kemudian diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Kemudian penyakit akibat kerja meliputi jenis penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan spesifik lainnya. Kemudian adapun beberapa penyebab penyakit akibat kerja, yaitu pertama penyebab fisik, yang kedua biologis, kimia, fisiologi, dan psikologi. Kemudian pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Adapun beberapa pencegahannya, yaitu pertama melalui pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang paling efektif yang terdiri dari hierarki kontrol, yaitu yang pertama ada eliminasi atau penghilangan, kemudian substitusi atau penggantian, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Kemudian pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dengan pemantauan kesehatan diperlukan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk menghilangkan paparan zat berbahaya di bawah batas yang diizinkan dan terdapat risiko penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga itu ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada orang yang menderita penyakit akibat kerja. Tujuan pencegahan tersier adalah untuk meminimalkan gejala dan komplikasi penyakit yang sudah terjadi, untuk mencegah kecacatan dan untuk meningkatkan kualitas dan panjang hidup. Ini dilakukan untuk kehidupan normal dan penerimaan lingkungan. Kemudian saya lanjut pada materi selanjutnya. Baik, pada materi selanjutnya ada kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Pertama kita bahas dulu definisi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan luka, penyakit, akibat kerja atau hingga kematian. Kecelakaan kerja dapat mencakup banyak jenis kejadian, antara lain jatuh dari ketinggian, cedera atau terpeleset, tertimpa benda berat, terkena aliran listrik atau sengatan listrik, terpapar bahan kimia berbahaya, luka akibat terpotong atau tertusuk, kecelakaan lalu lintas saat berada di jalan raya, dan masih banyak lagi. Dalam kecelakaan kerja, pekerja dapat mengalami berbagai tingkat cedera, mulai dari cedera ringan seperti memar atau tergores, hingga cedera serius seperti patah tulang, luka besar, kerusakan organ, atau bahkan kematian. Kemudian ruang lingkup kecelakaan kerja.
Yang pertama itu ada ruang lingkup kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas atau hubungan kerja yang diberikan perusahaan. Kemudian yang kedua ada kecelakaan di luar tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dalam dan berada di jalan umum. Kemudian adapun faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu pertama dari faktor lingkungan, yaitu wilayah kerja, faktor lokasi kerja, medan yang licin, faktor pencahayaan, faktor suhu, faktor kebisingan. Dan kedua ada dari faktor manusia, yaitu fasilitas pelatihan keselamatan kerja menggunakan APD, pekerjaan tidak terampil. Yang ketiga itu ada dari faktor peralatan, kondisi desain alat, kondisi mesin, posisi, tata letak mesin. Kemudian ada beberapa teori model kecelakaan. Yang pertama itu adalah teori domino Heinrich, yaitu prinsip sekuensial atau berurutan seperti domino. Yang kedua ada teori Berg-Engermans loss causation, yaitu garis lurus 5 domino dengan urutan linear. Yang ketiga itu ada model energy damage, yaitu sumber energi potensial yang dapat merusak dan menimbulkan kecelakaan, yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan energi. Yang keempat itu ada model urutan waktu, yang menyatakan terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam model domino. Kemudian ada model epidemiologikal, yaitu kecelakaan disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber, manusia, gen, dan lingkungan. Kemudian yang keenam itu ada model sistemik, menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Dan kemudian ada STEM, yaitu sistem theoretic accidents model and process. Kemudian ada FRAM, functional resonance accidents model. Kemudian ada beberapa pengendalian kecelakaan kerja. Pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui pendekatan hierarki kontrol. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah seperti penghilangan bahaya, pengendalian teknik, penggunaan alat pelindung diri, tindakan administratif, dan pelatihan karyawan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Kemudian pengendalian kecelakaan kerja ada beberapa kategori. Yang pertama itu identifikasi bahaya. Lakukan analisis resiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya. Meninjau proses kerja, peralatan, bahan kimia, dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Kemudian ada evaluasi resiko, menilai resiko yang terkait dengan setiap bahaya yang teridentifikasi. Prioritaskan resiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Kemudian pencegahan primer, fokus pada langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja secara langsung. Ini termasuk melatih pekerja tentang praktik kerja yang aman, pemeliharaan rutin peralatan dan mesin, promosi desain tempat kerja yang ergonomis. Kemudian ada pencegahan sekunder. Jika kecelakaan kerja tidak dapat dihindari, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak cedera atau kerusakan kesehatan. Ini melibatkan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, perencanaan darurat, dan konfigurasi terkelola. Kemudian ada pemantauan dan manajemen, yaitu penerapan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Ini termasuk pelatihan lanjutan, inspeksi rutin, pemantauan kesehatan pekerja, dan laporan serta investigasi setiap insiden yang terjadi. Kemudian
ada perselisihan pekerja, yaitu libatkan pekerja dalam program keamanan dan berikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik. Mematuhi praktik kerja yang umpan balik. Pekerja yang terlibat cenderung lebih sadar akan resiko yang cenderung mematuhi praktik kerja yang aman. Kemudian yang terakhir, ada penting untuk diingat bahwa pengendalian kecelakaan kerja harus menjadi upaya berkelanjutan di tempat kerja. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Kemudian saya lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah konsep gizi kerja. Yang pertama kita bahas itu adalah pengertian gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Gizi kerja dapat dikaitkan dengan pendidikan, pengadaan ruang makan, penilaian, dan perbaikan kebutuhan kalori. Selain memenuhi kebutuhan kalori pekerja, juga masih perlu dipenuhi kualitas makanan bagi tenaga kerja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang. Status gizi merupakan salah satu unsur dalam menentukan kondisi fisik atau kualitas fisik seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Pada dasarnya, bekerja adalah aktivitas fisik yang selalu memerlukan energi yang bersumber dari asupan gizi. Makin banyak aktivitas fisik, makin banyak pula kebutuhan energi. Individu dengan status gizi baik menyimpan cadangan energi lebih baik dan relatif lebih lama bertahan dalam bekerja dibanding individu dengan status gizi kurang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, kedua ada faktor pengetahuan tentang gizi, yang ketiga ada faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu, yang keempat ada faktor fadisme, yang kelima ada faktor lingkungan kerja. Kemudian pengaruh gizi kerja terhadap pekerja. Gizi kerja yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang tinggi dan akan memengaruhi produktivitas perusahaan dan produktivitas nasional. Sedangkan gizi kerja yang buruk akan menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan sering menderita sakit dengan akibat absensi yang tinggi. Kemudian daya kerja fisik turun sehingga prestasi rendah. Dengan absensi tinggi ditambah lagi dengan prestasi kerja rendah, maka akan menyebabkan produktivitas rendah pula. Kemudian ada penilaian status gizi. Penilaian status gizi terbagi menjadi dua, yaitu penilaian status gizi secara langsung, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Kemudian penilaian status gizi secara tidak langsung, yaitu survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Kemudian asupan zat gizi makro. Zat gizi makro merupakan komponen terbesar dari susunan diet serta berfungsi menyuplai energi dan zat-zat esensial yang berguna untuk keperluan pertumbuhan sel atau jaringan, fungsi pemeliharaan maupun aktivitas tubuh. Kelompok makronutrien terdiri dari karbohidrat atau hidrat arang, lemak, dan protein. Kemudian jenis-jenis zat gizi makro yaitu ada energi, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Kemudian pada materi selanjutnya adalah toksikologi industri. Yang pertama akan kita bahas itu adalah pengertian toksikologi industri. Toksikologi industri adalah
cabang ilmu dalam bidang keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dimana mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi maupun fisik pada organisme hidup dan lingkungan. Kemudian sejarah toksikologi. Toksikologi ada sejak zaman dahulu pada awal kehidupan manusia. Dalam perkembangan toksikologi, tiga tokoh utama yang dikenal sebagai pendiri keilmuan ini adalah Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541, Ramazzini pada tahun 1633 sampai 1714, dan Orfila pada tahun 1787 sampai 1853. Kemudian ada bahan toksikologi. Suatu toksikan merupakan bahan yang memiliki sifat-sifat toksik. Dapat merupakan suatu zat kimia toksik yang tunggal atau berupa campuran senyawa kimia toksik. Sebagai contoh, timbal kromat, asbestos, dan bensin. Semuanya adalah bahan toksik dan masih banyak lagi bahan-bahan toksik lainnya. Kemudian ada nilai ambang batas bahan toksik. Terbagi menjadi 3. Yang pertama TLA, TWA atau time weight average, yaitu kadar rata-rata dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, di mana pada kadar tersebut hampir semua pekerja dapat memaparnya secara berulang tanpa menimbulkan efek kesehatan yang merugikan. Kemudian yang kedua TLV atau STIL sama dengan KTD atau Short Term Exposure Limit, yaitu kadar tertinggi dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 15 menit dan selama pemaparan tidak boleh berlangsung lebih dari 4 kali sehari, serta interval dari 2 periode pemaparan tidak boleh kurang 60 menit, dan TLV TWA dari bahan kimia yang sebagai berikut tidak boleh dilampaui. Dan yang ketiga itu ada TLV C atau ceiling, yaitu kadar bahan kimia yang tidak boleh dilampaui sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian dosis toksikologi. Adapun dosis toksikologi terbagi menjadi 2, yaitu total dose adalah jumlah total agen yang berabsorpsi dalam satu periode tertentu, sedangkan fraction dose adalah dosis, yaitu fraction dose dapat menurunkan kemungkinan terjadinya keracunan atau toksikologi. Kemudian organ target toksikologi. Faktor penentu organ sasaran dari satu toksikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepekaan organ, penyerapan, ambilan selektif atau afinitas, kemudian biotransformasi atau bioaktivasi, kemudian mekanisme pemulihan. Kemudian pencegahan paparan bahaya toksikologi. Bahan kimia yang umum berada di sekitar kita antara lain karbon monoksida, amonia, klorin, asam klorida, asam sulfat, serta banyak lainnya. Untuk mencegah paparan bahan kimia tersebut, tentunya harus menghindari bahan-bahan yang berbahaya agar tidak terhirup atau termakan. Mencegah paparan karbon monoksida dari contohnya itu mencegah paparan karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor. Misalnya dapat dicegah dengan memakai masker saat bepergian, hindari memanaskan kendaraan pada tempat tertutup. Kemudian kasus peristiwa toksikologi di tempat kerja. Kita ambil pada kasus kecelakaan kerja di PT Energi Agro Nusantara atau Enero. Penyelidikan kasus kecelakaan kerja yang menewaskan 3 pekerja PT Energi Agro Nusantara atau Enero di Kabupaten Mojokerto yang terus bergulir. Petugas menemukan gas beracun jenis hidrogen sulfida atau H2S di dalam kolam pengendapan yang menjadi tempat terjadinya kecelakaan kerja. Dari pemeriksaan laboratorium, terdapat sampel itu diketahui terdapat gas beracun jenis hidrogen sulfida di dalam kolam pengendapan pabrik bioetanol tersebut. Di dalam kolam itulah ketiga pekerja tewas.
Kemudian ada simpul pemantauan toksikon. Simpul pemantauan dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut, yaitu pertama pemantauan lingkungan, pemantauan biologis, dan pemantauan kesehatan. Kemudian informasi toksikologi industri melalui berbagai sumber. Berikut beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan data dan informasi terkait toksikologi, yaitu pertama Material Safety Dataset atau MSDS atau Safety Dataset sebagai istilah digunakan saat ini dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau lembar data keselamatan atau LDK. Kemudian saya lanjutkan pada materi selanjutnya.